Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera sesuai nilai Pancasila. Salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat adalah diabetes mellitus, yaitu penyakit kronis akibat gangguan pengatur darah yang banyak dipengaruhi oleh kehidupan yang tidak sehat. Di wilayah perkotaan seperti kota Surabaya, khususnya di sekitar Puskesmas Menur, diabetes mellitus menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat karena berdampak pada kesehatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya mencegah yang melibatkan peran puskesmas dan masyarakat dengan melandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah alasan dan fakta. Diabetes mellitus menjadi ancaman serius bagi kesehatan dunia dengan jumlah kasus pada orang dewasa mencapai 589 juta pada tahun 2025. Di Indonesia, tingkat prevalensi diabetes mellitus telah mencapai 11,7% atau sekitar 20,4 juta kasus pada tahun 2025. Kota Surabaya menghadapi prevalensi diabetes mellitus sebesar 3,4% dengan 54,8% orang dewasa muda berada dalam kondisi diabetes pada tahun 2025. Hambatannya utamanya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan serta dominasi konsumsi makanan cepat saji yang semakin mempengaruhi risiko diabetes mellitus. Data kelompok lansia dengan tingkat pengetahuan yang sangat rendah hingga 66%. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji dan tidak hanya diwajibkan untuk ilmiah, melainkan kontribusi moral yang berlandaskan nilai Pancasila. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Salah satunya adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya menjaga pola hidup sehat untuk menurunkan resiko diabetes mellitus. Tujuan penelitian adalah 1. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Puskesmas Menur, Kota Surabaya dalam upaya mencegah dan mengelola diabetes mellitus untuk mendukung kehidupan sehat dan sejahtera masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan yang di sekitar masyarakat Puskesmas Menur di Kota Surabaya dalam menerapkan hidup sehat untuk mencegah diabetes mellitus. Manfaat penelitian dari tujuan tersebut adalah 1. Manfaat teoristis. Secara teoristis, hasil penelitian ini menambah wawasan dan memperkaya kajian tentang hubungan antara gaya hidup sehat dan pencegahan diabetes mellitus dalam konteks masyarakat perkotaan di Indonesia. 2. Manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Puskesmas Menur dan Dinas Kesehatan Surabaya untuk menyusun program pencegahan diabetes mellitus yang lebih efektif, seperti edukasi pola makan sehat, olahraga bersama warga, dan pemeriksaan rutin berbasis komunitas. Dan untuk selanjutnya, bab 2 tentang kajian teori. Apa itu diabetes mellitus? Secara etimologi, istilah diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani, diabetes yang berarti mengalir terus atau sipon, dan kata mellitus dari bahasa Latin yang berarti manis. Istilah ini menggambarkan kondisi penderita yang mengalami sering berkemih dalam jumlah banyak dengan urin yang mengandung glukosa tinggi sehingga terasa manis, suatu gejala yang telah dikenal sejak lama dalam sejarah kedokteran. Menurut para ahli, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin, atau keduanya. American Diabetes Association, World Health Organization, dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia menegaskan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan karena berkaitan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta berisiko menimbulkan komplikasi pada berbagai organ vital. Untuk selanjutnya, klasifikasi DM. DM diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan mekanisme gangguan pengaturan glukosa dalam tubuh. Klasifikasi ini penting untuk menentukan penata laksanaan yang tepat serta mencegah terjadinya komplikasi. Menurut World Health Organization, diabetes mellitus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, 2, dan diabetes gestasional, serta beberapa jenis lain yang bersifat spesifik. Diabetes mellitus tipe pertama terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas oleh proses autoimun sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin dan memerlukan terapi insulin seumur hidup.
Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis yang paling sering ditemukan disebabkan oleh resistensi insulin atau penurunan produksi insulin. Dengan faktor resiko utama meliputi obesitas, pola hidup tidak sehat, dan faktor genetik. Diabetes gestasional muncul pertama kali saat kehamilan akibat perubahan hormonal dan meningkatkan resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Selain itu, terdapat jenis diabetes lain yang disebabkan oleh kelainan genetik, penyakit pankreas, gangguan endokrin, atau penggunaan obat tertentu. Lalu selanjutnya, faktor resiko diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit multifaktorial yang berkaitan dengan gangguan produksi insulin, penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin, atau kombinasi keduanya. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme glukosa sehingga kadar gula darah meningkat secara kronis. Faktor genetik berperan penting dalam terjadinya diabetes mellitus, di mana individu dengan riwayat keluarga diabetes memiliki risiko lebih tinggi akibat gangguan fungsi sel beta pankreas dan sensitivitas insulin. Selain faktor genetik, gaya hidup tidak sehat merupakan faktor risiko utama, terutama pada diabetes mellitus tipe 2. Pola makan tinggi lemak dan gula, rendah serat, kurang aktivitas fisik, serta obesitas, khususnya obesitas sentral, berkontribusi terhadap terjadinya resistensi insulin. Faktor usia, hipertensi, dislipidemia, dan stres juga meningkatkan resiko diabetes mellitus. Kombinasi berbagai faktor tersebut tidak hanya mempercepat timbulnya penyakit, tetapi juga meningkatkan resiko terjadinya komplikasi. Dan untuk selanjutnya, penyakit diabetes mellitus diimplementasikan di nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dengan artinya ketuhanan yang Maha Esa, implementasinya terlihat dari upaya tenaga kesehatan dan pasien untuk selalu menghargai kehidupan sebagai karunia Tuhan. 2. Sila kedua yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, diimplementasikan terwujud dalam pelayanan kesehatan yang menghargai hak pasien. 3. Sila ketiga yang artinya persatuan Indonesia, implementasinya terlihat dalam kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan masyarakat dalam upaya mengatasi diabetes mellitus. Dan sila keempat, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Dan untuk sila kelima, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasinya terlihat dalam upaya memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Nah, bentuk dan desain penelitian. Penelitian ini, kelompok kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk memahami secara mendalam fenomena tingginya prevalensi diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Menur. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengalihkan pengalaman, persepsi, serta dinamika interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, dan komunitas dalam konteks kerja nyata. Melalui studi kasus ini, penelitian mengeksplorasi strategi pencegahan dan pengendalian DM, faktor risiko, serta hambatan implementasi program di tingkat pelayanan kesehatan primer, sehingga menghasilkan temuan yang konsultan dan relawan bagi pengembangan kebijakan kesehatan lokal. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah petugas Puskesmas Menur di Kota Surabaya yang bekerja di bagian polling umum dan analis kesehatan, yaitu Bapak Arif yang menjaga bagian polling umum dan analis kesehatan yang menjaga Pusiti. Pemilihan subjek ini karena perannya langsung melayani dan menangani pasien diabetes mellitus sehingga dianggap bisa memberikan observasi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, untuk objek penelitian ini berfokus pada upaya pelayanan dan penanganan pasien diabetes mellitus di Puskesmas Menur, Kota Surabaya. Lokasi dan waktu penelitian. Kelompok kami penelitiannya dilaksanakan di Puskesmas Menur, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada hari Jumat 12 Desember 2025 pukul 1 siang. Pemilihan ke lokasi ini dikarenakan kami ingin mengidentifikasikan
di daerah sekitar kampus kami, yaitu sekitar wilayah Kecamatan Sukolilo, terutama beberapa banyak masyarakat yang berobat maupun periksa di Puskesmas Menur. Untuk selanjutnya, teknik analisa data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mana yang didapat dengan hasil wawancara dan studi dokumen agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pemudah peneliti untuk mengambil data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yaitu mengatur data sudah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif dan membagi data menjadi kelompok tema agar berhubungan antara data dan dipahami secara terstruktur. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu tetap tahap memahami data secara induktif dan membandingkan hasil penelitian terus-menerus hingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Berikutnya bab 4 hasil penelitian. Yang pertama ada hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Puskesmas Menur, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yaitu Bapak Arif dan Ibu Siti, diketahui bahwa program deteksi dini dan screening diabetes mellitus telah berjalan melalui kegiatan posyandu dan layanan puskesmas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa faktor jarak dan transportasi, terutama bagi lansia. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat turut berperan, di mana keterbatasan ekonomi memengaruhi pola makan tinggi gula yang berisiko meningkatkan kejadian diabetes. Selanjutnya, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan lain yang cukup dominan meliputi rutinitas kerja warga, keterbatasan jam layanan puskesmas, serta kekhawatiran pasien terhadap efek samping obat yang berdampak pada rendahnya kepatuhan kontrol kesehatan. Dalam 1 tahun terakhir, cakupan screening mencapai 3.321 orang. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat keterbatasan sarana dan belum meratanya jangkauan sasaran. Penjelasan pakar atau teori. Menurut World Health Organization atau WHO, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia yang terjadi akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin, atau kombinasi keduanya. Selain itu, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau yang disebut Perkeni menjelaskan bahwa pengendalian diabetes mellitus tidak hanya berfokus pada terapi medis, tetapi juga mencakup perubahan perilaku melalui edukasi gizi, peningkatan aktivitas fisik, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Lalu yang terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Poin yang pertama yaitu kesimpulan. Jadi, kasus diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Menur itu masih cukup tinggi, terutama pada kelompok usia dewasa dan lansia. Program deteksi dini dan screening telah berjalan, namun belum optimal akibat keterbatasan sarana pemeriksaan dan hambatan akses, khususnya bagi lansia. Program Prolanis belum mampu menurunkan komplikasi secara signifikan karena rendahnya kepatuhan kontrol dan pengobatan yang dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, persepsi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi. Edukasi dan sosialisasi kesehatan telah dilakukan, tetapi masih perlu diperkuat agar lebih menjangkau seluruh wilayah kerja. Saran: Puskesmas disarankan meningkatkan ketersediaan sarana screening serta memperkuat edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif melakukan pemeriksaan rutin dan menerapkan pola hidup sehat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Yang terakhir, peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan dan metode penelitian untuk menggali faktor perilaku dan sosial secara lebih mendalam guna mendukung pengendalian diabetes mellitus yang lebih efektif. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.